Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri. Untuk konten kali ini, Anggun Ihsan Channel mengundang seorang mahasiswa yang menempuh studi di Iran. Yang pada saat wawancara ini dilakukan, beliau sedang berada di Indonesia. Namanya adalah Jody Firmansyah, asal Palu, Sulawesi Tengah. Kawan kita ini akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ilmu selama menempuh studi di Iran. Dan yang akan mewawancarai adalah Bang Saiful Ihsan. Bang Saiful Ihsan akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar kuliah di luar negeri. Sebelum itu, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Berikut bincang-bincang kami bersama Jody Firmansyah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita di Anggun Ihsan Channel. Ya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang pelajar ya yang menempuh studi di Republik Islam Iran, ya, pelajar Indonesia yang juga tergabung di PPI. Iya. Ya. Beliau adalah Jody Firmansyah. Iya. Ya. Nah, kita bincang-bincang sedikit ya. Iya. Sudah berapa lama melanjutkan studi di Iran? Alhamdulillah, kalau terima kasih kepada kepada Kang Saiful ya. Ya. Jadi Kang Saiful ini saya tahuin dari segi HMI. Jadi sudah lama baku tahu kita ini. Kita santai-santai saja. Saya alhamdulillah saya menempuh studi di Republik Islam Iran itu sudah 4,5 tahun. 4,5 tahun dengan menggeluti jurusan Akidah dan Filsafat di kampus Al Mustafa International University. Al Mustafa International University kalau dalam bahasa Arab itu Jamiatul Mustafa. Kalau untuk S2-nya juga baru mendaftar sekaligus dengan S1 itu di Teheran University, di jurusan sastra Arab, ada Baitul Arabia. Jadi untuk studi saya sebelumnya juga memang saya dulu di Unpad juga, alhamdulillah selesai jurusan di bahasa Inggris, tapi selesai dari situ melanjut lagi S1 di Iran. Berarti sekarang ini ke Palu sedang liburan atau gimana? Ya, alhamdulillah memang kemarin itu dari bulan Juni, bulan Juni itu saya mendapat kesempatan untuk mengambil liburan musim panas itu 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Karena Agustus ini masih COVID, jadi saya tambah lagi cuti sampai Desember. Insya Allah akan balik lagi Desember. Untuk penyelesaian studi. Kalau belajar di sana itu apa perbedaan yang dirasa waktu belajar di Palu dengan belajar di Iran? Bagaimana disiplinnya seperti itu? Ya, saya jelaskan sedikit ya. Kalau kita berbicara masalah disiplin ilmu, memang Iran itu multikultural lah, terutama di bidang filsafat dengan teknik nuklir ya. Terutama juga ada juga beberapa cabang ilmu kedokteran. Tapi karena memang saya menggeluti di bidang agama, jadi saya cenderung membahas dari sudut pandang agama, terutama di jurusan akidah dan filsafat. Di Iran itu sendiri memang identik dengan tanda kutipnya Syiah ya. Pasti teman-teman dari kalangan UIN, IAIN mungkin sering sudah mendengar kata Iran, identik dengan Syiahnya, itu memang sudah melekat itu. Ya, mayoritas ya. Memang kalau secara kultural memang Iran itu kulturalnya Persia dengan menganut sistem madhab Syiah Imamiyah, karena juga di Syiah Imamiyah juga itu Syiah juga ada beberapa pecahan, tapi belum saatnya untuk dibahas ya. Di Iran itu sendiri memang walaupun 85% itu memang menganut Syiah, tapi alhamdulillah ada beberapa madhab yang masih diakui, terutama yang madhab yang masih diakui di dalam Risalah Aman, 4 madhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, 2 madhab dari Syiah, 2 madhab lagi dari madhab lain seperti Zahiriyah dan Ibadiyah. 4 madhab yang berkembang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya itu Syafi'i dan Hanafi, terutama dari kalangan suku Turkmenistan. Ada beberapa suku-suku di Iran itu Turkmen itu bermadhab Hanafi, sedangkan di Kurdistan provinsi di Iran itu bermadhab Syafi'i.
Sedangkan di jamiah saya itu memang terkhusus untuk mereka yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bil wasati istilahnya dengan kemoderatannya kan. Jadi berdampingan antara pemeluk mazhab Syiah dengan Sunni, iya. Dan mayoritas pelajar Indonesia kan? Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Ya, seperti itu ya. Iya. Jadi di sana itu yang diajar itu semuanya kitab-kitab yang memang standarnya sesuai. Pertama mengambil kurikulum dari Al-Azhar, kurikulum juga dari beberapa Jamiatul Baghdad dari Irak juga, ada beberapa juga dari kalangan ulama Syam juga, dan juga dosen-dosennya juga semuanya pendatang. Itu yang pendatang yang memang mereka yang ini alhamdulillah mengabdi untuk di jamiah saya untuk mengajar, terutama dari kalangan Al-Azhar, kalangan masyaikh di Irak, dari Syam juga, dari Pakistan juga ada, dan beberapa dari guru-guru dari Tajikistan. Dan ini semuanya berbeda madhab. Berbeda mazhab. Iya, seperti itu. Jadi pendekatannya itu dia takrib bainal madzahib, pendekatan antara semua madhab. Pendekatan antara mazhab-mazhab. Iya. Terus kebijakan tentang pelajar yang dari luar itu kan? Ya. Nah, iya, kalau dalam hal ini beasiswa ya. Iya, beasiswa. Beasiswa. Ini kalau untuk kita berbicara tentang masalah beasiswa di Iran, alhamdulillah semuanya full funded. Baik pemberangkatan, tempat tinggal sampai uang saku. Uang saku ya. Iya. Hanya saja memang ini yang saya rasakan ya. Ya, ini terutama kalau untuk permasalahan pemberangkatan dengan sakan itu tempat tinggal itu alhamdulillah semuanya insya Allah terakomodir. Tapi kalau untuk uang saku itu bagi kalangan mahasiswa masih sedikit karena memang di Iran ini saat ini memang pergelutan politik baik dari kalangan ke Amerika Serikat maupun ke Israel yang melakukan embargo besar-besaran terhadap Iran yang menyebabkan ekonomi dengan beberapa ekonomi di Iran itu sedikit down lah. Jadi berpengaruh dengan uang saku dari kalangan ketika diberikan kepada talabe itu agak sedikit dibandingkan ini. Memang harga real kan jatuh ya. Kemudian keadaan para pelajar Indonesia waktu corona. Masya Allah, luar biasa ya. Saya termasuk salah satu pernah yang kena dengan COVID-19 ya. Pernah kena. Lalu sempat media Al-Herald itu sempat liput. Ada beberapa kalangan ini dan memang saya itu mengalami COVID-19 selama 10 hari. Alhamdulillah. Tapi karena memang daya tahan tubuh imun itu kuat, jadi dokter menyarankan untuk melakukan social distancing di rumah saja. Jadi hanya di rumah saja, isolasinya di rumah saja. Hanya memang yang terkhusus untuk orang tua, bagi mereka yang punya riwayat penyakit, mereka yang dialamatkan untuk inapnya di rumah sakit. Dan untuk di Iran sendiri, pelajar-pelajar Indonesia yang memang pada saat itu lagi musim corona, terutama saat ini, itu memang tidak diperbolehkan untuk keluar. Baik di kalangan kami saja itu sampai kami harus diisolasi di dalam mahat, itu asrama, itu selama 6 bulan. Tidak boleh keluar, tidak boleh sosial kepada masyarakat di Iran. Dan terutama di Iran itu sendiri, masyarakatnya tanda kutip itu mereka sangat negatif persepsinya kepada mereka yang pendatang, sebab karena mereka berpikir karena pendatang orang asing ya itu datang ke Iran membawa penyakit itu yang saat ini ya betul. Jadi dan memang ini dialami oleh teman-teman kami di Cina. Itu teman-teman kami Cina itu yang orang Cina yang kuliah di Iran itu ketika mereka ke pasar saja itu mereka sampai dianggap sinis lah bagi masyarakat orang-orang Iran lah pada umumnya karena mereka dikira membawa penyakit COVID. Ya memang berita kan Wuhan itu kan ini ya. Dan ini berhubungan langsung dengan kami dari Indonesia karena dikira kami orang Cina.
Di Indonesia juga begitu kan? Takut Iya. sama orang luar negeri. Begitu. Jadi ya kami ini yang memang betul-betul sudah memahami karakter orang Iran. Dari pihak kampusnya mengatakan sudah kalau begini lebih baik kita melakukan saja sosial isolasi. Nanti untuk pemasaran bahan pangan itu langsung di drop langsung ke asrama. Memang ada supermarket lah istilahnya kalau untuk dibagi Begitu juga teman-teman di KUM dengan teman-teman di Teheran, mereka semua melakukan isolasi di apartemen masing-masing, di asrama masing-masing. Karena sempat lockdown besar-besaran. Iya, memang sempat lockdown itu. Tidak juga dikatakan lockdown, tapi lebih cenderungnya PSBB lah, tapi PSBB-nya itu besar-besaran nanti di ibu kota di Tehran. Jadi kami asrama saya kan kalau kampus saya itu 5 jam dari dari ibu kota Tehran. Itu ketika kita masuk Tehran itu masih sedikit di blok karena belum bisa masuk di kota Tehran itu. Ada pertanyaan dari admin? Ada? Oh iya, ini jadi ini ada bawa buku-buku, ini buku-buku apa semua ini? Iya, kalau ini pertama Milal wan Nihal ya, ini saya kasih lihat bukunya. Ini buku wajib ya bagi mereka yang menggeluti akidah dan filsafat. Ini kan terjemahan ya. Terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ada di Bahasa Arabnya bisa? Ya, ada di rumah di bed ya. Milal wan Nihal ini membahas tentang masalah firqah. Jadi biasanya Ustaz kalau saya alhamdulillah dari kalangan teman-teman di IAIN perbandingan madhab sering undang saya untuk kasih kajian. Oh iya. Saya pakai rujukannya dengan ini. Oh, iya. Kalau ini Syahrastani ya? Iya, Imam Syahrastani, yang iya. berbicara tentang aliran-aliran dalam Islam ya. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Murji'ah, pokoknya macam-macam ada Iya. banyak. Terus apa lagi? Ini juga satu ada Syara Aluma. Ini dari Asyirazi. Ini kitab saya dipakai di dalam mata kuliah usul fikih. Jadi di sana Ustaz itu kalau kita mengajar itu semua sistemnya sistem kitab. Sistem kitab. Jadi dia mengkaji kitab. Setelah itu beberapa bab dari sini diajar. Setelah kholas, tamam itu diujiankan. Itu ujiannya kitab ya. Seperti itu. Ini untuk mata kuliah usul fikih. Yang lain ini hanya buku-buku penunjang seperti terjemahannya Qawaidul Aqaid dari Imam Ghazali. Ini juga berhubungan dengan jurusan saya, takhasus saya. Zoroaster ya. Ini berhubungan dengan Iran jadi saya saya sering baca ini. Dan yang terakhir ini ada Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini yang terkenal ya kalau membahas masalah sejarah, sosiologi, pendekatan semua dia. Pendekatan kalau Ibnu Khaldun itu. Ya ini saja untuk Ini juga ada sejarah hadis ini. Iya, kalau ini sejarah hadis ini sebenarnya bukan kasus saya sih sebenarnya. Oh, bukan. Hanya sekedar saja memperoleh ilmu pengetahuan. Bacaan saja, bacaan tambahan saja. Penunjang pembelajaran. Karena apalagi kan di sini kan dijelaskan tentang masalah sejarah hadis, masalah Syiah, Sunni dari kalangan kutubu arba'ah yang terkenal itu Usul Kafi, Istibsar, Malaidul Faqih dan At-Tahzib itu. Kalau yang Sahih Bukhari kalau yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Itu kalau inti sejarah hadis. Ya, ini saja kalau untuk bacaan saja. Untuk bacaan ini ya. Karena kalau saya sih pribadi jujur kalau saya tuh kalau masalah bacaan itu saya lebih ekstrim lah. Lebih biasanya dalam satu hari itu bisa menghabiskan 1 buku sampai 2 buku. Luar biasa. Saking, jadi tebalnya begini. Selesai satu hari. Iya, selesai 1 hari. Bisa selesai 1 hari. Karena saking kan memang saya memang punya moto ya, lebih baik saya kehilangan sebuah adat istiadat yang seperti yang mungkin nggak bermanfaat ketimbang ilmu pengetahuan yang sudah diserap di otak ya. Jadi saya lebih cenderung memperbanyak literatur.
Dan semua belajar dari Kanda Saiful. Bagaimana pendapatnya tentang apa ini? Pendapat orang-orang di Indonesia tentang pikiran. Kalau di sini pendapatnya pasti negatif kalau ada orang Indonesia yang kuliah pikiran. Iya. Udah pasti langsung post bahwa ada Indonesia. Ya. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang itu? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Dan memangnya isu yang sangat-sangat hangat itu kalau jika seandainya kita kuliah di Iran otomatis capnya Syiahan. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Saya tidak bisa memungkiri memang kebanyakan 90% memang yang mereka yang berstudi di Iran memang semuanya sudah Syiah dari Indonesia. Hanya memang 10% ini memang dari multikultural ya, multi madhab ya, mungkin ada dari kalangan Sunni. Bahkan kalau ada orang Kristen bisa ke Iran bisa karena mungkin studinya mungkin studi umum. Studi umum ya. Iya. Tapi saya klarifikasi saja mulai sekarang tidak semua sebenarnya. Karena memang di Iran itu terutama di kota Teheran itu memang mereka yang studi terutama dari kalangan S2 ada sampai yang doktor itu semuanya rata-rata Sunni. Hanya mereka mengambil studi itu pemikiran. Kalau untuk kami yang di Ahlul Mustafa itu memang sudah disediakan untuk bagi mereka yang pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah ditempatkan untuk ada satu kota yang namanya kota Jurjan, itu wilayah utara dekat Khurasan. Itu memang khusus untuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi mereka yang ingin studi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya ya kalau untuk bagi orang yang Syiah mereka ya cenderungnya ke Qum ya. Paling terkenal itu kota Qum itu bagi mereka yang ingin mengambil studi khusus tentang masalah Syiah. Tapi semuanya di bawah naungannya Al Mustafa. Dan Al Mustafa ini di bawah naungannya langsung dari pimpinan tertinggi, bukan presiden tapi Dewan Ulama. Pemimpin revolusioner, kalau dalam bahasa Persia itu rahbar. Iya, rahbar. Beda dengan mereka yang mengambil pendidikan. Mereka itu dalam naungannya Kementerian Pendidikan, Wakaf Pendidikan. Iya. Ada masing-masing. Iya. Posnya. Ada memang masing-masing posnya dia. Kalau untuk di Iran itu sendiri. Makanya kalau kita berbicara masalah unik, ya memang kita tidak bisa memungkiri memang Syiah dan Iran itu identik sama-sama. Itu dan bagi mereka yang studi ke Iran pasti memang mereka sudah Syiah dari Indonesia. Sudah Syiah dari memang Indonesia. Dari Syiah dari Indonesia. Tapi memang ada juga beberapa teman yang memang istilahnya bergelutan pencarian dia jati diri, pencarian madhab karena mungkin merasa mereka lebih feel-nya dapat. Belajar memang lebih sungguh-sungguh, akhirnya mereka menetapkan diri sebagai pelaku madhab Syiah. Dan memang ada beberapa. Kalau antum sendiri mengalami dicap seperti itu. Saya bahkan dilemanya dicap Mu'tazilah. oleh dosen-dosen dari Pak Maroji Syiah. Sebab karena ada beberapa pembahasan di dalam Usuluddin. Pembahasan masalah ada ini saya sedikit curhat tentang masalah kemaksuman ya. Kemaksumannya imam. Kemaksuman imam itu kan kalau bagi orang Syiah itu sudah bagian dari usul. Jadi imam 12 itu maksum ya. Itu contoh saja. Saya pernah mengkritisi itu sebab karena hujjah nakliyah Al-Quran dan hadis itu tentang masalah maksum itu nggak ada. Karena dari kalangan Syiah mereka menganggap itu hujjahnya akliyah ya, akal. Sebab karena mereka meriwayatkan, mungkin ada teman-teman tahu surah Ahzab ayat 33 yang tentang masalah maksumannya keluarga Nabi Itrat Ahlul Bait itu yang 5 orang itu mereka ketika saya sedikit sindir yang bagaimana yang selain 5 orang itu yang 7 orang orang itu mereka menganggap yang 7 orang ini sebab karena yang dari suci pasti menurunkan yang suci, melahirkan yang suci, mempunyai keturunan yang suci, dari suci yang ke suci. Akhirnya saya kalau begitu ya sudah otomatis ini menjadi gugur dalilnya. Dari sini dari ini Mu'tazilah ini gitu, seperti itu. Betul-betul kita harus banyak belajar tentang pendapat-pendapat ini. Iya memang. Karena kan mungkin Firmansyah begitu di Indonesia orang-orang cap Syiah. Iya. Tapi begitu di sana belajar
apa dosen-dosen Dosen-dosen itu apa? cap Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sementara kita di sini Mu'tazilah itu apa? Betul betul. Jadi harus banyak belajar kita tentang Iya. ya seperti itu. Jadi memang istilahnya dulu ulama-ulama kita beda lah dengan sekarang ya. Ulama-ulama dulu ketika berdebat ya, ketika istilahnya mujadalah ilmiah, mereka itu dalil bil dalil ya, dalil dengan dalil. Baik dari kalangan dari manapun, baik dari kalangan Asy'ariyin wal Mu'taziliyin, itu mereka ketika berdebat dalil dengan dalil, karena sama-sama kuat dalil, akhirnya bainana wa bainahum. Ya. Ya, seperti ya dari kita mereka. Ya. Nah, jadi biarkanlah jalan seperti itu. Beda dengan ini, sebab karena perbedaan, akhirnya karena tidak terima dalilnya dibantah, akhirnya caci maki sama sini. Masya Allah luar biasa. Nah itu di Iran itu tidak demikian seperti itu. Kalau gesekan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang ada di Iran. Iya. Ya kan sebagian kita ada yang mengatakan bahwa sampai ada isu waktu saya kuliah dulu ya. Iya. Ada isu bahwa ada saling bunuh-bunuhan antara dari pengikut Syiah dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau menurut pengalaman Firmansyah waktu belajar di sana, seperti apa misalnya kalau ada gesekan? Apakah terjadi gesekan seperti itu atau sejauh mana gesekan itu terjadi? Iya, Ya. baik. Saya coba saja. Saya coba untuk membahas masalah ini kan termasuk kebijakan internalnya negara Iran ya, termasuk terutama di kalangan pelajar-pelajar. Ya, Ada pelajar. enggak itu? Iya, saya akan mencoba melihat dari dua sisi karena memang saya salah satu mahasiswa yang memang turun langsung ke daerah-daerah yang memang mayoritas Sunni di Iran, terutama di Provinsi Balochistan, Kurdistan, Turkmenistan, beberapa itu di Khurasan juga beberapa. Dan memang kalau dari kalangan para ulama maroji, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, nggak ada masalah, Ustaz. Alhamdulillah nggak ada masalah. Mereka saling silaturahmi, dari kalangan Syiah silaturahmi ke Sunni, Sunni silaturahmi ke Syiah. Di kalangan ulamanya. Iya, di kalangan para ulama. Dan terkadang memang ada, kalau jika sana ada gesekan kalangan orang awam, Ya. di warga-warga Iran itu mereka penyelesaiannya langsung ke ulama. Masuk ke ulama. Langsung ke ulama. Jadi ulama yang jadikan penengah. Dan memang saya pernah beberapa kali bertanya bertanya kepada warga, terutama orang dari kalangan orang-orang Sunni. Mereka biasanya itu mengeluhkan tentang masalah kan masing-masing kan di daerah itu kan punya pajak. Pajaknya. Iya, pajak daerah ya, pajak daerah. Pajak daerah itu dia ini bagi kan, kalau masing-masing daerah kan, kalau yang mayoritas ini Syiah, kan mayoritas Syiah. Yang Kurdistan ini mayoritas Sunni. Biasanya pajak itu lebih besar yang Sunni ketimbang daerah yang Syiah. Itu biasanya yang laporan yang biasanya teman-teman istilahnya kalangan-kalangan orang-orang yang sering saya interview. Cuma hanya sekedar ekonomi saja. Tapi kalau untuk sebab karena saling bunuh-bunuhan karena agama, mazhab itu enggak pernah. Bahkan mereka kalau orang Sunni saya tanya tentang masalah Syiah dan Sunni, ya brother. Ya, kami bersaudara. Seperti itu saja. Tapi kalau untuk sebagian masyarakat mengeluhkan tentang masalah ekonomi, kayak memang ada beberapa kebijakan di Iran itu lebih cenderung sedikit memberatkan bagi mereka yang provinsi yang mayoritasnya Sunni, itu lebih penarikan pajaknya lebih, pendapat daerahnya lebih tinggi ketimbang yang Syiah. Makanya kalau dilihat kota-kota yang lebih istilahnya orang yang memang mayoritas Syiah di situ lebih maju ketimbang yang di Sunni. Biasanya yang saya dapatkan seperti itu. Kalau untuk pelajar sendiri, bagi kalangan talabe ya, pelajar ya, kami itu sering ada yang namanya muzakarah ilmiah ya, seperti seminar. Itu di Al Mustafa itu terkadang ada diskusi ya, Sunni dengan Syiah, seminar Sunni dengan Syiah, membahas masalah dialog. Bukan kita membahas masalah bukan farqu bainana ya, bukan kita perbedaan di antara kami ya, tapi kesamaan. Iya, di antara kami. Ya, supaya kami bisa saling merekatkan satu sama lain. Seperti itu kalau ada kami di sana.
Walaupun memang ada di kalangan talabe, kami di pelajar, dan itu sudah apa namanya ilmiah ya, memang sudah menjadi sunnatullah ya kalau kita berbeda pendapat di kalangan para saintis Islamis ya. Jadi memang dialognya tercipta dan juga penyelesaian perselisihan konflik dan itu melibatkan ke ulama. Iya, Karena ulama adalah otoritas yang dianggap yang paling tinggi dan paling terpercaya dalam itu ya. Iya, memang kalau di Iran itu kalau bisa dikatakan ulama itu tertinggi ketimbang presiden. Gitu ya. Mereka itu menamakan rahbar ya, yang sekarang pimpinannya itu Ayatullah Ali Khamenei. Itu di atasnya presiden. Jika seandainya presiden membuat sebuah kebijakan contohnya, itu pasti langsung melapor dulu ke rahbar. Kalau rahbar tidak sepakat. Iya. Jadi presiden itu hanya sebagai eksekutif di dalam pemerintahan. Seperti itu. Ya, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau ada motivasi untuk belajar ya. Ya, kalau saya pesan dan buat penonton YouTube-nya Anggun Ihsan ya. Ya. Kalau bagi mereka yang ingin yang kuliah di Iran bisa melalui rekomendasi saya. Alhamdulillah saya diamanatkan beberapa maroji untuk bisa merekomendasi teman-teman yang ingin kuliah di Iran, terutama di Al Mustafa International University atau Jamiatul Mustafa. Jadi untuk bagi kita antum yang ingin kuliah di sana, bisa langsung menghubungi saya. Ya. Saya aktifnya di Warkop Ansor ya. Warkop Ansor. Jadi bisa langsung ke sana. Bisa kita bikin insya Allah diskusi beberapa mungkin yang ingin ke sana ya, karena memang banyak ingin kuliah di sana tapi tidak punya kesempatan masalahnya. Juga Ustaz, takut stigma. Ya, takut stigma. Jadi stigma ini juga bisa menjadi pendukung bahwa stigma yang saat ini beredar, kampanye hitam masalah Syiah Iran itu bisa digugurkan, sebab karena mereka yang berstigma tentang masalah kampanye hitam tentang masalah Iran itu mereka yang tidak pernah ke Iran sama sekali. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya dengan antum yang mungkin ingin punya semangat belajar, ingin mengambil studi tentang masalah pemikiran, ya Iran itu cocok sekali, terutama bidang filsafat dengan kalam. Iya, itu. Kalau ingin teman-teman, dan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan literasi, itu saja. Luar biasa. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan seorang pelajar yang studi di luar negeri di negara Paramula ya, di Iran, dan juga sekaligus antum di sana ketua PPI. Saya alhamdulillah sekarang saat ini sudah tidak lagi menjabat di PPI. Dulu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dulu saya aktifnya di PPI Indonesia untuk Iran di bidang di bidang kajian yang strategis dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Lanjut lagi di PPI Dunia, itu sudah tingkatan atas. Itu dulu di bidang sosial budaya. Tapi sekarang sudah statusnya demisioner. Iya. Dan PPI ini di setiap negara semua. Jadi mempayungi semua negara. Jadi pelajar-pelajar Indonesia di bawah PPI Dunia. Itu ya. Iya. Ya, itu tadi bincang-bincang kita, semoga banyak mengambil pelajaran, banyak pesan-pesan atau kesan ya, pengalaman yang sudah dibagi oleh narasumber kita kali ini ya. Kita ucapkan terima kasih banyak sudah mau mengisi di acara kita ya. Kita ketemu dengan acara-acara dengan agenda-agenda selanjutnya, tetap di Indonesia Channel ya. Kita ucapkan salam literasi ya. Banyak-banyak membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Nantikan video bincang-bincang kami bersama orang-orang hebat lainnya di Anggun Ihsan Channel. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.